Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Lu Asraf. Pada video kali ini kita akan membuat aplikasi multiple login. Jadi aplikasinya tuh seperti form login. Oke, langsung aja. Di sini kita menggunakan Kodular. Untuk yang belum tahu, Kodular ini merupakan next level dari app inventor atau app inventor. Oke, langsung aja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah create apps. Langsung diarahkan ke halaman ini, yaitu halaman dimana semua project yang telah kita buat akan ditampilkan di sini. Oke, langsung aja karena saya sudah membuat aplikasinya, yaitu multiple login. Baik, untuk screen pertama atau screen yang utamanya, yaitu di sini terdapat horizontal arrangement. Kemudian kita tambahkan label, yang labelnya adalah label username di sini. Kemudian untuk memasukkan atau menginput username-nya, kita menggunakan yang namanya text box. Lalu untuk form atau tempat untuk memasukkan password, sama juga kita menggunakan horizontal arrangement. Lalu label password, dan ada sedikit perbedaan di sini karena ini merupakan form password atau text box password, maka kita harus mengubahnya dulu di input type-nya menjadi password. Oke, lanjut. Kemudian kita menggunakan horizontal arrangement lagi di sini untuk memasukkan dua tombol di sini, button, yaitu button login, kemudian button register. Button login di sini untuk login username dan password yang sudah kita isi. Nah, register di sini berfungsi untuk mendaftar apabila kita belum mempunyai username dan password. Lalu untuk invincible komponennya di sini ada database, ini database. Kemudian notifier. Nah, bisa dilihat di sini non-visible component. Ya, ini. Lalu terdapat main screen. Nah, main screen di sini apabila kita sudah membuat username dan password pada screen 1 di sini, maka ketika kita login kita akan diarahkan ke main screen. Nah, jika belum membuat password dan username dan password, kita harus register dulu di sini, register. Nah, ketika kita menekan tombol register, maka kita akan diarahkan ke screen register. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi username, kemudian confirm password, kemudian kita confirm password. Nah, untuk komponennya di sini sebenarnya sama aja, nggak jauh-jauh beda dari screen yang satu, yaitu menggunakan horizontal arrangement, kemudian label dan text box. Lalu sebentar. Nah, di sini di text box untuk password dan confirm password, kita menggunakan atau mengubah input type-nya menjadi password. Lalu terakhir kita akan memasukkan button sini, button register, kemudian notifier di sini untuk menjadi notifikasi jika ada yang tidak atau ada yang salah. Oke, kita kembali ke screen 1, lalu kita ke blocks. Di sini kita lihat dulu untuk blocksnya. Di sini ada inisialisasi user dan pass. Kemudian ketika tombol login diklik,
maka dia akan set global user dan akan memanggil database di sini. Database di sini kemudian memasukkan atau mengambil nilai dari text box 1, yang mana text box 1 ini adalah dari username. Text box 1 ada di username dan kemudian password ada di password. Kemudian ya seperti ini. Berarti ketika button login diklik, maka dia akan memanggil atau mengecek apa yang ada atau apa yang kita masukkan di text box 1. Text box 1 yang berisi username di sini yang artinya kosong, kita yang akan mengisinya nanti. Kemudian yang kedua, password.text sama juga kosong, artinya kita yang akan mengisinya nanti. Kemudian jika ini pengkondisian ya, jika global user sama dengan user dan global user juga sama dengan atau tidak sama dengan password, maka dia akan membuka screen yang lain, yaitu screen main, yaitu di sini main screen yang akan menampilkan teks main screen. Kita kembali lagi ke screen 1. Nah, kemudian untuk else-nya, jika get global user tidak sama dengan password, maka dia akan memanggil notifikasi di sini. Ini notifier. Maka dia akan memanggil notifier yang akan menampilkan notifikasi atau peringatan bahwa tidak bisa login, yaitu di sini incorrect login. Kemudian jika tombol register ini ditekan, maka dia akan menuju ke screen yang namanya regis. Kemudian di sini ketika screen 1 dan screen lain ditutup, maka dia akan mengkondisikan, yaitu mendapatkan yang namanya screen name sama dengan regis, yaitu ini. Kemudian dia akan memanggil database. Kemudian dia akan mengecek list di sini, get result, kemudian 1 yaitu user, yang artinya value-nya akan atau nilainya akan diberikan ke user. Artinya ketika kita membuka screen regis, maka database akan mengambil result dari screen regis untuk kemudian dimasukkan ke user value-nya. Lalu untuk yang kedua ini sama aja, dia akan memasukkan value atau nilainya ke password atau paste. Oke, untuk screen 1 seperti itu kira-kira. Kemudian ke regis di sini. Kemudian ke blocks. Nah, kita perkecil dulu. Kemudian ketika registrasi atau register diklik, maka dia akan memulai pengkondisian ataupun di sini apa? Kontrol. Kemudian jika text box 1 sama dengan text box 2.text dan text box 3 sama dengan text box 4, maka dia akan menutup screen-nya, kemudian akan menampilkan list dari text box 1 dan text box 3. Kemudian jika tidak, maka dia akan menampilkan notifikasi, yaitu notifier, yaitu yang menampilkan notifikasi incorrect login. Nah, maksudnya di sini apa? Jika text box 1 dan text box 2 adalah sama, maka
dia akan menyimpan atau akan membuat list dari username yang telah kita isi di sini. Jadi kita isi username di sini dan kita konfirmasi bahwa username yang di awal sama dengan di kolom confirm username, maka dia akan menyimpan. Lalu untuk password, yaitu di text box 3 dan text box 4, dia akan ngecek lagi apakah text box 3 dan text box 4 itu passwordnya cocok atau sama. Nah, di sini maka dia akan membuat list text box 1 sama text dan text box 3 text. Nah, jika tidak, maka dia akan memanggil notifier seperti yang saya bilang tadi, yaitu menampilkan notifikasi yaitu incorrect login. Lalu jika sudah dimasukkan dan semuanya sudah cocok, maka ketika ditekan register dia akan kembali ke screen yang pertama, yaitu screen 1. Di sini kita akan masukkan username yang sudah kita buat tadi, kemudian passwordnya juga. Lalu ketika kita menekan tombol login di sini, maka akan diarahkan ke main screen. Di main screen sini kita lihat blocksnya. Untuk main screen sendiri kosong karena cuma hanya menampilkan tulisan main screen, yang artinya kita sudah berhasil login jika sudah ke main screen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tampilan aplikasinya. Baik, untuk aplikasinya sendiri seperti yang kita lihat, ini merupakan screen 1 atau screen awal, di mana kita akan menginputkan username dan passwordnya. Baik, kita coba dulu dengan username dan password yang belum kita register. Pertama kita buat dulu misalnya kucing. Untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita coba login, apakah bisa? Yaitu keluar tampilan incorrect login. Lalu kita akan mencoba untuk register dulu akunnya. Tekan register, kemudian kita buat username. Misalnya nama saya Louis, kita confirm Louis. Kemudian passwordnya kita ubah menjadi atau kita buat menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk ini sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita register. Nah, setelah kita register, kita akan coba lagi untuk login menggunakan username dan password yang telah kita buat tadi. Itu username-nya Louis, kemudian passwordnya 1 hingga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu untuk melihat apakah password atau username-nya sudah berhasil diregistrasi, maka kita harus login dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah diarahkan ke main screen, maka username dan passwordnya sudah berhasil diregistrasi dan sudah dapat melakukan login. Baik, sekian untuk aplikasi kali ini, untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.